Baik, selamat pagi, selamat duduk saudara-saudara. Sekali lagi selamat pagi Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Halo, selamat pagi. Iya, apa kabar? Ya, kita sudah masuk di bulan Desember. Ya, di tanggal 4. Nggak lama lagi akan selesai. Siapa yang suka nonton Piala Dunia? Yang jagoannya masih tetap melaju. Baik, saudara. Selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali bergabung di RPCC Church di Medan. Ada? Lambaikan tangan. Oh, enggak ada ya. Berarti jemaat-jemaat. Oh, ada di sana. Oh, selamat datang. Selamat bergabung ya. Oke. Ada berapa hal perlu diingatkan saja kepada Bapak Ibu. Kegiatan kita pada akhir tahun, ada beberapa kegiatan yang dihentikan sementara seperti Bible Study, kemudian doa di Jumat, tetapi kita tetap bersemangat. Ada beberapa kegiatan di akhir tahun ini. Yang pertama, ya, untuk Natal kita saudara-saudara, Natal kita akan diadakan tanggal 16 di tempat ini dalam 2 sesi. Acaranya sama. Saudara bisa memilih waktu yang terbaik, apakah jam 6 atau jam 8, tetapi mohon maaf, harus daftar karena ruangan kita sangat terbatas. Kita takut nanti saudara nggak dapat seat, jadi tolong registrasi. Kalau saudara memang harus bekerja dulu, bisa pilih jam 8, tapi kalau saudara bisa mengatur waktu, silahkan datang di jam 6 sore. Ya, tanggal 16 di tempat ini. Silahkan QR code ya, jadi scan QR code. Atau saudara barangkali yang tidak familiar dengan QR code dan sebagainya, boleh telepon sekretariat. Kemudian Sunday School, mereka akan menampilkan sesuatu yang istimewa dengan segala keberadaan mereka, musikal drama, pada tanggal 10, Sabtu, di tempat ini jam 2. Ya, jadi saudara-saudara, walaupun anaknya belum ikut Sunday School, datang aja bawa anaknya, supaya lihat teman-temannya tampil. Tentu ditemani orang tua, atau di sini ada yang sudah punya cucu, silakan bawa cucunya juga untuk rame-rame di Natal kita. Itu kemudian di tanggal 25 itu Natal khusus untuk Oksigen Youth kita ya. 25 sore hari. Nah, 25 itu persis hari Minggu. Ibadah di tanggal 25 ibadah Natal belum diputuskan, nanti masih rapat pengurus karena harus mempelajari. Jemaat biasanya banyak sudah berlibur akhir tahun, jadi kita mau lihat apakah kita buka 2 sesi ibadah ataukah cukup 1 sesi. Nanti pengurus gereja masih harus mempelajarinya dan minggu depan pasti sudah informasikan. Saya kira itu saja pengumuman bagi kita kegiatan akhir tahun ini. Tetap semangat, tetap sukacita saudara ya. Oke, hari ini saudara, saya merasa ada hal-hal yang harus kita terus renungkan. Saya juga nggak tahu kenapa saudara. Saya sudah siapkan sebenarnya, saya pikir sudah Desember, otomatis kita mau bawa mulai khotbah Natal, tetapi saya nggak ngerti kenapa sejak seminggu ini mesti banyak saya kira kita mengakhiri tahun ini dalam kondisi tertekan. Mengakhiri tahun ini belum plong gitu, hatinya masih gelisah, pikirannya masih belum menentu dan sebagainya. Sehingga ketika saya kembali baca Alkitab, Tuhan bawa saya kembali kepada hal yang sederhana tentang hati, tentang pikiran. Tentang hati, tentang pikiran. Satu hal yang harus kita pahami adalah Tuhan ingin kita hidup dalam damai sejahtera. Itu harus ditangkap saudara. Tuhan ingin kita hidup dalam damai sejahtera. Nah, ternyata damai sejahtera itu terkait dengan hati, terkait dengan pikiran. Ketika saudara nggak bisa pelihara hati, ketika saudara tidak bisa pelihara pikiran, otomatis damai sejahtera nggak akan terjadi dalam hidup saudara. Orang mengatakan, bagaimana saya mau damai sejahtera? Kondisi saya alami tidak menguntungkan bagi saya, tidak berpihak pada saya. Fisik saya juga barangkali belum pulih sempurna. Bisnis saya juga masih berantakan dan sebagainya. Dan berbagai alasan. Oleh karena itu saudara, mari coba kita belajar.
Ada orang mengatakan bahwa damai sejahtera itu bukan masalah situasi, tapi masalah sikap hati dan sikap pikiran. Saudara-saudara, saya ajak kita melihat Alkitab dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara tahu, surat Filipi ini ditulis oleh seorang yang bernama Paulus ketika dia sedang terpenjara. Dia dipenjara bukan karena tindak pidana, bukan karena melakukan tindakan kriminal dan sebagainya, tetapi karena berita Injil. Berita Injil yang disampaikan ternyata membuat kegaduhan. Sehingga untuk stabilitas, supaya dia nggak selamanya buat kegaduhan, maka dia dilaporkan oleh para pemuka agama dan dipenjarakan. Nah, ketika dipenjara itulah dia menulis surat Filipi ini. Dan bahkan ketika orang-orang datang mengunjungi dia, jemaat kunjungi dia di penjara, dia katakan, kamu nggak usah takut, kamu nggak usah khawatir, tetap aja sukacita. Bahkan dia katakan bahwa kondisiku di sini, penjara ini tidak bisa menghalangi damai sejahteraku, tidak bisa menghalangi sukacitaku. Karena itu saudara tahu surat Filipi itu walaupun ditulis dari penjara, temanya bersukacitalah senantiasa. Karena memang Rasul Paulus menyadari yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, dalam keseharian kita adalah sukacita. Sukacita, sukacita, sukacita. Damai sejahtera, damai sejahtera. Dan firman Tuhan juga menyadari bahwa yang sesungguhnya membuat kita tidak lepas dalam hidup ini, membuat kita kehilangan sukacita, damai sejahtera adalah masalah hati, masalah pikiran. Karena itu dia katakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Melampaui segala akal, pikiran, harapan, semua ada di situ, saudara. Dan damai sejahtera melampaui itu. Biasanya orang kalau sudah habis akal dianggap selesai sudah. Tapi Paulus katakan enggak. Damai sejahtera Allah itu melampaui akalmu, melampaui pikiranmu. Saudara, mari saya coba, bukan permainan akal, bukan permainan pikiran, tapi saya coba merenung seperti ini, saudara. Kenapa macet ya? Iya. Saudara, hati dan pikiran. Hati itu berpikir emosional. Saya sudah pernah jelaskan pada kita, saudara. Ini hanya perenungan ulang aja. Hati itu berpikir emosional. Emosi ada di hati, saudara. Emosi. Emosi itu tidak selamanya negatif. Emosi ada juga yang positif. Misalkan hati senang, itu kan emosi juga. Sukacita itu juga di hati. Itu emosi juga. Tapi rasa sedih, rasa marah, dan sebagainya, itu juga adanya di hati. Berapa banyak kita terganggu oleh hati kita, oleh perasaan kita, saudara, oleh emosi kita. Bahkan kalau sudah emosi itu bisa panik, bisa nekat, bisa buat tindakan yang di luar kendali, saudara. Itu hanya karena emosi yang tidak terkendali, teriak-teriak, bahkan sampai ada yang mengakhiri hidupnya, saudara. Emosi. Karena itu Tuhan kasih kita pikiran yang berpikir rasional. Artinya kalaulah kita menyadari, Tuhan pasangkan hati dan pikiran kita dalam hidup kita, supaya mereka saling menjaga, saudara. Hati kita harus menjaga pikiran kita. Kalau tidak, saudara-saudara, pikiran kita juga bisa membuat kita menghakimi orang. Pikiran kita bisa membuat kita juga kepada hal-hal yang membuat kita sendiri jadi susah dan seterusnya. Bersyukurlah Tuhan kasih kita hati dan Tuhan kasih kita pikiran. Walaupun jujur sering saya katakan pada kita bahwa kadang-kadang, saudara, wanita katanya selalu berjalan dengan hati, dengan perasaannya. Dan pria dengan logikanya. Sehingga saudara, kalau ada perdebatan pria dan wanita, biasanya frekuensinya nggak nyambung. Satu bicara dengan perasaan, satu bicara dengan logika. Bahkan pertengkaran suami istri sering kali terjadi adalah karena dianggap wanita tidak rasional, terlalu emosional. Contohnya, kalau dia cerita, dia ingin detail sekali. Dan pria ingin to the point aja. Tapi mereka tunggu dulu. Karena dia sedang curhat sebenarnya.
Bahkan udah cerita hari ini, besok ketemu cerita lagi hal yang sama. Kenapa? Belum puas perasaannya, belum puas. Dan kita harus sabar mendengar itu. Setuju ibu-ibu? Juga ngangguk ya, cuma ngangguk. Ya. Memang itu. Bukan masalah salah benar. Dan kita bersyukur saudara. Tuhan kasih wanita di sisi kita yang punya rasa. Kita seringkali sangat rasional saudara. Langsung tak. Banyak ini. Sehingga saudara makanya saya katakan berulang kali pada kita. Pertengkaran suami istri seringkali susah terselesaikan. Karena kadang-kadang dengan emosinya. Seorang pria bisa kata pakai otak. Tapi akhirnya wanita katakan, kok Bapak gak ngerti perasaan saya? Nah kan gitu kan. Nah itu dia. Kok gak ngerti perasaan saya? Nah, kan gak nyambung. Jadi marilah para pria gunakan juga ternyata perasaan. Tapi wanita juga, mereka juga rasional. Saudara-saudara kita kembali. Hati dan pikiran Tuhan kasih dalam hidup kita. Hati, pikiran, seringkali hati pikiran itu bertolak belakang saudara. Hati kita berkata apa, pikiran kita berkata apa. Bertolak belakang. Artinya di sini saudara bertolak belakang ini yang saya maksud di sini adalah ya hati ini mencoba mengabaikan pikiran lah begitu, mengabaikan. Enggak mau tahu. Contohnya paling sering terjadi adalah kalau kita dengar firman Tuhan atau membaca sesuatu yang secara logika tadi rasional kita mengkajinya benar. Tapi perasaan kita mesti mengatakan enggak. Enggak usah jauh-jauh saudara. Kenapa Alkitab selalu bicara mengampuni. Dan alasannya sangat kuat di Alkitab mengapa harus mengampuni. Karena penghakiman itu hakku kata Tuhan. Yang kedua, supaya kita nggak terganggu. Dan orang mengatakan obat sakit hati satu-satunya mengampuni. Tetapi perasaan katakan, ya tapi kan masih sakit. Tapi kan belum hilang sakitnya. Akhirnya nggak jadi mengampuni. Karena masalah rasa belum hilang. Nah sekarang pertanyaan saya, harusnya mengampuni dulu baru rasa sakit hilang atau rasa sakit hilang dulu baru mengampuni? Yang mana harus kita lakukan? Menghilangkan rasa sakit. Mengampuni dulu, betul? Tapi melakukannya gimana? Susah. Kembali. Jadi saudara, atau sebaliknya saudara, kalau tadi antara pikiran perasaan itu bertolak belakang, atau di sisi saling bertabrak, saling menyerang saudara, saling menyerang. Dan tanpa kita sadari, bukankah sering terjadi dalam diri kita berperang dengan diri kita. Kita berkelahi dengan diri kita. Akhirnya kita marah pada diri kita. Tidak jarang ada orang marah-marah pada dirinya, ngamuk-ngamuk pada dirinya, akhirnya menyakiti dirinya. Karena apa? Dia merasa, kok begini. Yang harusnya terjadi adalah antara hati dan pikiran itu mari menyatu. Saling bersahabat mereka, saling mendukung mereka. Izinkan hati mendukung pikiran saudara. Izinkan pikiran mendukung hati saudara. Inilah yang sebenarnya yang dikatakan Paulus tadi, memelihara hati dan pikiran. Kita yang bisa pelihara hati kita, bukan orang lain. Mau orang panas-panasi kita pun, kalau kita nggak panas tetap nggak panas saudara. Mau orang bilang apapun sama kita, kalau kita nggak terganggu nggak apa-apa juga. Saya ingat saudara mungkin 20 tahun yang lalu, saat itu tiba-tiba teman saya dari Jakarta telepon saya. Dia bilang, Pak, staf saya lagi ke Medan nih. Waktu itu masih airport di Polonia tentunya. Tolong jemput ya, antar ke satu tempat. Ya, tolong ya. Dia belum pernah ke Medan ini. Saya bilang, oke siap. Saya jemput di airport. Kemudian saya bawa di mobil. 5 menit pertama kok diam aja orang ini. Tiba-tiba dia ngomong saudara gini, kalau dengar nama besar Bapak, saya nggak menduga mobil Bapak cuma begini. Bayangin, udah kita jemput ngejek. Ini kalau mau tersinggung, kayaknya sah ya. Sah, punya alasan kuat tersinggung ini. Berhentiin mobil, turun. Bukan terima kasih, ngejek lagi.
Tapi saya pikir, saya kalau begitu cengeng sekali saya. Tapi yang saya lakukan apa? Kalau orang keren gara-gara mobilnya, kalau saya enggak, mobil ini keren gara-gara saya. Loh iya, masa kalah? Hati kita yang punya, masa kalah sama dia? Karena kan enggak menduga mobil bapak cuma begini, kalau lihat nama besar bapak. Rupanya nama saya besar, saudara. Tapi enggak enaknya kan? Enggak menduga mobil bapak cuma begini. Karena waktu saya punya Kijang super, saudara. Kijang tua. Enggak menduga mobil bapak cuma begini. Saudara-saudara, kadang-kadang ada aja orang. Mungkin di hati kita, kamu tuh pakai pikiran enggak sih? Udah dijemput ngejek lagi. Tetapi apakah kita terjebak pada permainan pikiran dia? Pendapat dia? Enggak. Amin, saudara. Loh, hati saya yang punya, pikiran saya yang punya. Masa orang permainkan pikiran saya? Masa orang permainkan hati saya? Mau orang bilang apapun, selama kita katakan tidak, ya tidak. Saudara yang kasih Tuhan, yuk kita jaga hati, jaga pikiran. Ada dua hal sebenarnya sangat sederhana. Kalau kita ingin pelihara hati dan pikiran, supaya tetap dalam damai sejahtera yang dikatakan Rasul Paulus tadi, yang melampaui akal itu bisa kita nikmati dalam hari-hari kita. Yang pertama adalah di dalam ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah semua yang benar, pikirlah semua yang mulia, pikirkanlah semua yang disebut kebajikan. Artinya pikirkanlah hal-hal yang bagus, yang positif, jangan yang negatif. Saudara tahu artinya khawatir? Khawatir itu takut pada sesuatu yang belum nyata, masih kemungkinan. Makanya bahasa orang Medan mengatakan, nanti kalau kenapa. Nah coba, kenapanya aja belum jelas, udah dikalikan kenapanya lagi. Nanti kalau kenapa? Nanti kalau gimana? Nah cobalah lihat. Halo? Saudara, makanya rumit. Yang buat rumit saudara sendiri. Dibuat perkalian yang rumit. Nanti kalau gimana. Nah coba. Gimana jawabnya itu? Pasti, ya terserah lu lah. Kan gitu artinya kita. Mau gimana? Nanti kalau gimana. Pikirkanlah segala yang benar, yang sedap didengar. Tapi kadang-kadang kita suka sekali dengar cerita negatif. Pembunuhan yang horor. Kadang-kadang saudara di hidup ini agak aneh ya. Kita nggak suka sebenarnya hal yang menakutkan. Tapi di mall ini saudara ada waktunya mereka buat rumah hantu. Dan masuk ke sana bayar. Ngantri juga orang. Dalam pikiran saya, kamu bayar untuk ditakut-takuti. Hoi. Tapi bayar, nagih lagi. Ada apa sih hidup ini? Apa belum cukup mengerikan hidup ini, saudara? Sehingga saudara harus menonton yang mengerikan lagi. Gimana, saudara? Tapi coba lihat. Makanya hidup kita kadang kita suka dengar hal-hal yang mengerikan. Terus gimana? Terus gimana? Pembunuhan. Ngeri ya. Terus gimana ceritanya? Nah cobalah lihat. Saudara-saudara, udahlah gantilah pikiran kita, jangan dipenuhi yang begitu-begitulah. Gak usah lah. Kalau orang cerita hal yang nggak enak, ya udah katakan, bisa nggak ganti topik? Bisa nggak ganti topik? Saudara, kadang-kadang hidup ini memang bisa. Kadang-kadang kita dalam Alkitab, saudara, di kitab Amsal, saudara tahu, ada kata-kata hikmat di sana yang kadang-kadang itu logika berpikir kita untuk nyambung. Bahkan dibuat kita tertawa, minimal tersenyum, saudara. Kenapa ada? Saudara, saya nggak perlu buktikan. Misalnya kiasan-kiasan yang diberikan pada wanita dalam kitab Amsal itu kan sepertinya seperti nyindir kan begitu. Tapi orang senyum bacanya. Saya kira wanita pun, aduh kok gini sih kan gitu. Tapi artinya begini, saudara, ada hal-hal yang sifatnya mungkin
dalam hidup ini, terlepas dari kitab Amsal saya katakan tadi, seperti dari zaman dulu nenek moyang kita, suka mendongeng. Itu kan dia ingin berikan cerita-cerita yang menyenangkan bagi cucunya. Ada banyak hal di hidup ini sebenarnya tidak faktual, tapi kita suka dengar. Karena apa? Hal-hal yang sedap didengar, yang tidak jadi bahan pikiran. Walaupun ada orang nggak perlu dipikirin. Nah, masih ingat cerita saya tentang Bonga Tanjung Balai? Masih ingat cerita saya tentang kapal? Siapa yang pernah dengar? Baru sedikit. Oke, saya cerita aja, saudara berarti banyak nggak dengar. Saudara-saudara, katanya di zaman dulu, ini teman saya yang cerita. Teman saya cerita. Zaman dulu, ada raja paling suka dengar bonga. Saudara tahu bonga, cerita bohong. Udah tahu cerita bohong, tapi raja ini suka dengar. Jadi suka dengar cerita bohong. Jadi dia buatlah satu festival. Siapa yang bonganya paling bonga? Jadi yang bonganya paling bonga, dia akan juara. Udah tahu arti bonganya paling bonga? Bohongnya paling bohong. Jadi lu bohong berkali-kali bohong lah ini, maka dia juara. Maka disebar pengumuman. Mendaftarlah seseorang, akhirnya peserta pertama. Dia katakan begini, apa bongamu? Siap tuanku raja. Tadi malam hamba bermimpi. Hamba melihat di tengah laut ada kapal besar sekali. Berapa besarnya? Yang penting besar kali Tuhan. Iya, berapa besar? Besar kali Tuhan. Susah hamba menceritakan saking besarnya kapal itu. Iya, berapa besar kapal tuh? Udah boleh gak sabar nih Tuhan, si raja ini. Begini Tuhan, perbandingannya Tuhan, saking besarnya kapal itu. Ada orang menanak nasi di ujung kapal sana. Nasi panas-panas, dia bawa jalan kaki sampai ujung sana, itu nasi sudah basi. Saudara bisa bayangkan berapa panjang itu kapal? Gimana saudara? Bayangkan panas-panas di sana baru diangkat dari tungku sampai ujung sana basi itu nasi. Ini kan kalau saudara mau hitung kan pecah kepala saudara. Oh begitu ya? Oh iya Tuhan, itu besarnya. Nah terus. Tingginya lebih luar biasa lagi Tuhan. Seberapa tinggi? Yang penting tinggi sekali Tuhan. Iya berapa tinggi? Tinggi sekali Tuhan. Memang sengaja raja ini penasaran. Iya berapa tinggi? Wah, begini Tuhan, bayangkan Tuanku, bayangkan. Ada orang bawa handuk basah. Di atas tuh basah. Lepaskan di bawah, sampai di lantai kapal tuh, udah koring Tuhan tuh. Bayangin saudara, berapa tinggi tuh kapal. Sampai handuk basah-basah, dijatuhkan sampai bawah, koring. Gimana saudara? Sedang gak didengar? Masuk akal gak? Kadang-kadang saudara di hidup ini, memang kadang-kadang kita perlu berayun pada hal. Tapi saudara ada juga orang, oke, ayo kita hitung yuk. Nasi dari sana panas sampai sana, kita hitung. Akan jadi pikiran lagi saudara. Artinya begini, ada kadang-kadang gak ada apa-apa, kita pikirin. Coba, nonton TV, berantem kita suami istri. Hari nonton TV. Gara-gara pendapatku begini, ya udahlah. Saudara-saudara, udahlah. Yang sedap didengar, yang benar, yang adil, yang tidak mengganggu pikiran, yang enggak mengganggu perasaan, itu aja lah pikirin. Amin saudara. Ini supaya kita jaga hati. Jangan hati kita dipenuhi dengan perasaan-perasaan, dengan informasi-informasi yang membuat perasaan kita terganggu. Untuk apa? Untuk apa saudara? Yang kedua, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Lakukan semua yang benar, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, kata Paulus. Kenapa Paulus kesannya mengunci padaku? Karena pada masa itu ada juga orang memberi ajaran-ajaran yang gak bagus. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, saya ingin memberikan garansi kepada saudara. Kalau saya persiapkan khotbah, saya serius. Saya belajar Alkitab serius. Saya persiapkan serius, saudara.
Karena apa? Saya ingin berikan jaminan bahwa yang saya sampaikan itu adalah benar, saudara. Bukan sekedar imajinasi saya. Saya suka baca buku. Tapi setiap saya baca, akhirnya saya kembali pada firman, terus saya katakan, ternyata ini membuktikan Alkitab itu benar. Karena itulah Paulus mengatakan, apa yang kamu dengar, apa yang kamu terima daripadaku, apa yang kamu lihat daripadaku, lakukanlah. Itu artinya lakukanlah hal-hal yang benar. Kadang-kadang saudara, kita dikit-dikit buka Google, dikit-dikit buka YouTube, akhirnya kita pusing sendiri. Coba lihat rata-rata orang sakit sekarang bukan tanya dokter, tanya Google. Betul nggak? Akhirnya di Google itu 10 informasi kita dapat, 10 pendapat. Kita bingung, yang mana yang benar? Saudara-saudara, punya masalah, ayo cari di Google. Semua sekarang cari di Google. Bawaannya apa? Standarnya apa, saudara? Karena itulah saya terlibat dalam dunia kampus sudah 33 tahun. Sejak 89 saya dosen, saudara. Dan saudara, karena itulah sekarang ini kan dikatakan bahwa karya ilmiah itu, Google itu tidak boleh dijadikan sebagai referensi untuk sebuah karya ilmiah. Karena itu hanya asumsi, hanya imajinasi orang tertentu. Akhirnya dituangkannya di tulisan, kemudian terekspos di Google dan sebagainya. Alkitab mengatakan, Paulus mengatakan, ayolah kita kembali kepada Alkitab ajalah. Yang benar kata Alkitab. Satu contoh, mohon maaf saudara, saya tidak mau ada kontroversi lagi di antara kita masalah vaksin misalnya. Ketika dulu mulai COVID dan sebagainya, mulai ada vaksinasi, kita pernah katakan kepada jemaat misalnya, ayo jemaat kita vaksin sama-sama yuk, kita fasilitasi. Kemudian kita share di WA group. Ada jemaat kata kepada istri saya kecewa dengan Bapak Ibu Gembala. Bukannya nyuruh orang berdoa, tapi suruh orang vaksin. Nah coba lihat saudara, salah lagi kita. Argumentasi cuma satu. Saya nonton di YouTube, ternyata vaksin itu antikris. Nah cobalah lihat. Saudara-saudara, terlalu cepat kita berubah. Hanya karena mendengar sana, mendengar sini, mendengar situ. Karena itu saudara, saya ingin katakan pada saudara hari ini, yuk kita fokus aja lah kepada firman Allah. Sehingga dikatakan, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Artinya apa? Kalau sumber damai sejahtera adalah Allah, biarlah hati kita memikirkan Allah. Biarlah pikiran kita arahkan kepada Allah. Dan kemudian lakukanlah apa yang kita dengar, itu benar. Barulah kita akan merasakan damai sejahtera. Karena itu saudara, saya berharap akhir tahun ini, jangan akhiri tahun tanpa damai sejahtera saudara. Supaya kita mulai tahun yang baru dengan hati yang baru. Dengan pikiran yang baru. Dengan berkat yang baru. Kalaupun ada banyak hal belum selesai di tahun ini, katakan kepada Tuhan, aku percaya Tuhan, di tahun depan Tuhan akan buat hal-hal yang baru bagi saya. Amin saudara. Akhirnya saya simpulkan dengan begini, memelihara hati dan ditambah memelihara pikiran, maka akan menimbulkan, melahirkan damai sejahtera bagi kita. Biarlah kita jalani hidup dengan damai sejahtera. Hidup ini mahal saudara. Hidup ini menarik. Hidup ini menyenangkan. Jangan kita buat susah. Mari kita buat hidup ini dalam damai sejahtera. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati kita.